Yaitu yang pertama pertanyaan dari M. Agus Priyadi dari Pati. Apakah ada contoh peraturan desa atau SK Kades Kepala Desa yang responsif terhadap gender? Apakah ada contoh peraturan desa atau SK Kepala Desa tentang pelestarian lingkungan? Yang ketiga, apakah ada kegiatan dari Kemendesa untuk peningkatan kapasitas TPP untuk bisa memfasilitasi menyusun perdes tersebut? Untuk pertanyaan pertama dari M. Agus Priyadi Pati, apakah ada contoh perdes atau SK Kades yang responsif gender? Nah, mengenai SK Perdes atau SK Kades terkait responsif gender, sebelum kita membuat itu terlebih dahulu, saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu di desa harus mengetahui dulu apakah ada terkait dengan goals kita. Minggu lalu kita membahas pada goals tentang keterlibatan perempuan di desa. Nah, di goals tentang keterlibatan perempuan di desa, kita akan melihat rekomendasinya apa sehingga kita bisa membuat SK terkait responsif gender dengan beberapa indikator-indikator di sana. Nah, contohnya kepentingan untuk SK ini tadi apa kasus ataupun permasalahan yang terjadi, apakah misalnya keterlibatan perempuan di dalam permusyawaratan desa atau BPD, lembaga BPD, terus kemudian kekerasan terhadap perempuan dan anak, pada indikator-indikatornya ada tidak. Kalau tidak ada ya memang tidak harus ada SK Perdes tentang responsif gender tersebut, tetapi kalau ada sebaiknya mengacu kepada Permen PPA tentang perlindungan perempuan dan perlindungan anak ya. Nah, karena Kementerian Desa sendiri sangat interest untuk memberikan bantuan di dalam Permendes kita, itu sudah ada dituliskan di dalam Permendes Permendes 21, di mana pasal pada paragraf ketiga pasal 84 tentang penegakan hak dan kewajiban desa serta masyarakat desa, di mana ayat 2 penegakan hak dan kewajiban desa serta masyarakat desa dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui poin C advokasi kebijakan. Artinya desa memang dibenarkan untuk membuat perdes atau SK Kades terhadap responsif gender tersebut turunan dari Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada nomor 1 tahun 2022. Nah, contoh-contohnya saya rasa banyak sekali juga desa-desa yang sudah membuat SK atau Perdes tersebut. Bapak bisa mendapatkannya pada media sosial dan bisa mendownload contoh-contoh tersebut. Dan apakah ada contoh Perdes atau SK Kades juga tentang pelestarian lingkungan? Nah, pelestarian lingkungan juga terkait dengan peraturan menteri lingkungan hidup juga pasti ada Bapak, karena itu juga menjadi salah satu goals kita pada goals ke-6 kemarin. Nah, tentunya contoh-contohnya juga bisa didapat di media sosial. Dan apakah ada dari Kementerian Desa untuk peningkatan kapasitas TPP untuk bisa memfasilitasi penyusunan perdes tersebut? Jadi TPP ya, TPP itu merupakan pendamping profesional. Nah, tentunya hal itu juga dibantu ya oleh birokrasi ataupun supradesa yang berasal dari kecamatan ataupun kabupaten. Terkait peraturan desa, desa biasanya berkoordinasi dengan bagian hukum pada sekretariat daerah yang mengampu tentang
tata cara pembuatan peraturan di desa terkait nomor, terkait legal drafting dan sebagainya. Tentunya teman-teman TPP yang ada di desa itu merupakan tenaga pendamping profesional yang membantu desa, contohnya untuk mencari di media sosial ataupun referensi dari beberapa kabupaten atau desa-desa lain yang sudah pernah membuat. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Pak Joko Witono, pemerintah desa Goa Boma, nah, nanti mungkin akan dibantu oleh Pak Kaban yang juga hadir di sini tentang mengupdate data SDGs di desanya. Terus kesulitannya ada kakak baru yang ada desa tapi belum masuk, apakah mungkin diulang kembali atau diisi kembali, kemudian solusinya bagaimana, ada Pak Kaban yang bisa menjawab. Dan untuk pertanyaan ketiga dari Weni Bahabol, saya tadi ngecek juga di Permendagri apakah nama desa ini atau kampung ini ada, dan ternyata ada. Untuk distrik Duma-Duma atau kecamatan Duma-Duma Kabupaten Paniai ini memang ada 5 kampung di sana, termasuk kampung Bomosiga, dan saya cek lewat SID juga memang belum terdaftar. Nah, nanti mungkin bisa disampaikan permasalahan di dashboard ini nanti ke Pak Kaban juga, yang akan dipandu oleh Pak Teguh. Demikian jawaban singkat dari saya kembali. Yang pertama, Gus Priyadi, ini saya tahu ini pendamping desa yang aktif dari Pati ini. Terima kasih nih Gus. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Novi, saya kira karena menurut pendamping dan mungkin juga berarti desa itu membutuhkan bagaimana cara membuat perdes yang responsif gender, berarti ya mau tidak mau ya kami akan menyiapkan proses tersebut. Jadi di samping tadi disampaikan oleh Bu Novi, bisa mencek, karena pengalaman dari SDG Desa, satu hal yang menarik itu adalah bahwa ternyata inovasi dari desa itu muncul dengan sangat cepat, baik yang berasal dari pemerintah desa, perangkat desa, warga desa, ya, maupun dari tenaga pendamping profesional. Dan itu mudah terlihat di media sosial. Namun demikian kami menyadari bahwa memang dibutuhkan satu, dalam tanda kutip, kepastian dari Kementerian Desa mengenai apa saja peraturan desa, SK Kepala Desa, terutama yang berkaitan dengan SDG Desa. Kalau bisa kita lihat secara umum, sebentar, ini apa namanya? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita lihat secara umum, memang ada banyak peraturan desa yang perlu disusun supaya bisa menepati tugas-tugas dari SDGs desa. Dan memang sebetulnya ini hal yang relatif paling mudah bagi pemerintah desa, tapi jelas membutuhkan komitmen. Yang pertama, satu perdes tentang tata ruang desa, ini untuk mendukung SDG desa nomor 2. Kemudian yang berkaitan dengan peraturan desa tadi nomor 5, yaitu ada perdes atau SK Kades yang responsif gender. Jadi ini juga akan menentukan, mempercepat pencapaian SDGs desa, itu benar. Kemudian nanti juga ada perdes yang lain berkaitan dengan kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah keluarga. Kemudian berkaitan dengan perdes tadi, tata ruang desa dan pengelolaan sumber daya laut. Kemudian perdes tentang pelestarian untuk keanekaragaman hayati. Kemudian yang terakhir tentu saja perdes yang berkaitan dengan lingkup selama setahun pemerintahan desa. Saya kira untuk yang pertama tadi yang disampaikan oleh Gus Priyadi, itu kalau istilah
orang membuka warung, kalau konsumen membutuhkan ya berarti itu yang harus dijalankan. Nanti saya kira nanti Pak Agus Kuncoro dan tim di pengembangan kebijakan itu sebetulnya sudah sejak setahun yang lalu, mungkin sekarang sudah mulai ada hasilnya. Nanti kami cek ini. Mumpung ada Pak Teguh juga nanti bagian itu.